Haleluya. Mari bertepuk tangan buat dia. Haleluya. Oh, oh, oh. Dialah yang besar, Allah yang dahsyat. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our Katakan pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
Shalom warga kerajaan, hidup berkemenangan di dalam Tuhan itu normal bagi setiap warga kerajaan. Kita punya kerajaan yang tak tergoncangkan, kerajaan yang tak terkalahkan, dan kerajaan yang tidak akan pernah berakhir seperti rajanya. Tetapi kepada kita, yaitu para Yosua, Tuhan berjanji, tidak akan ada yang bisa bertahan menghadapi engkau. Tidak ada. Raksasa manapun, embahai raksasa, tidak akan bisa bertahan. Karena kita bukan manusia biasa. Kita manusia yang disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan. Seringkali kalau kita berkata, Tuhan kenapa engkau membiarkan kami dalam situasi ini? Saudara menghina Tuhan. Roh Kudus ada di dalam hidupmu, hatimu, di antaramu. Tuhan ada di antara kita. Dan dia janji tidak akan membiarkan. Until the end of the age. Itu yang dijanjikan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Tidak kepada semua orang tentu saja. Kepada keluarga kerajaannya saja. Dan dia berkata setiap daerah yang kamu injak dengan telapak kakimu menjadi milikmu. Saya tidak ada waktu untuk bersaksi. Tapi seringkali saya mengalami hal semacam itu. Dan benar-benar Tuhan berjanji cuma ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7, 6, 7, dan 9 ada perintah Tuhan. Ya, supaya kita menguatkan diri kita, be strong and very courageous. Courageous itu tabah. Untuk tabah. Kenapa banyak orang putus asa, bahkan ada yang bunuh diri? Karena tidak tabah, saudara. Siapa pemenang itu? Bedanya pecundang dengan pemenang. Ya, pemenang itu berani bertahan lebih lama. Dia mungkin knockdown tapi tidak knock out. Mungkin saat ini saudara mengalami setelah lockdown jadi knockdown. No. Yang penting tidak knock out. Tuhan berjanji menyertai, tidak pernah membiarkan. Dan tergantung kepada kita. Percaya tidak dengan janji Tuhan ini? Yang bisa menggagalkan diri kita sendiri kalau kita takut. Kalau kita gemetar. Seharusnya yang gemetar itu musuh. Sebab apa? Tuhan itu menteror musuh kita. Yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Ingat. Bagaimana ketika sang putra Tuhan Yesus berjalan di muka bumi ini. Iblis-iblis gemetar. Ketakutan. Dia cuma hadir. Dia belum ngapa-ngapain. Dia belum doa. Belum melakukan sesuatu. Orang roh jahat sudah ketakutan. Karena itu umat Tuhan. Kenalilah the power of the promise. Tuhan berjanji pertama menyertai. Tidak membiarkan. Tidak meninggalkan. Itu sudah harga mati. Sudah pasti. Itu ilmu pastinya Tuhan. Karena itu jangan khawatir apapun. Nikmatilah hadirat Tuhan. Nikmatilah kehadiran Tuhan. Ketika kita belum dirumahkan. Kita tidak merasakan hadirat Tuhan di rumah kita. Kita pikir hadirat Tuhan kalau kita di pertemuan besar. Di gedung gereja dan sebagainya. No. In your very house. Di dalam rumahmu. Kamu bisa mengalami kehadiran Tuhan. Tidak usah 2-3 orang. 1 orang saja. Tuhan hadir. Masih ingat bagaimana Yesus datang pada seorang perempuan Samaria yang dihina seluruh kota. Dia datang kepadanya, membangkitkan dia. Dan dia menjadi pemberita tentang Kristus dan keselamatan pada seluruh kotanya. Yang bisa menggagalkan cuma kita sendiri. Tetapi selanjutnya ada bagian daripada Joshua. Bagian dia adalah ayat yang ke-8. Yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Memperkatakannya, mempercayainya. Dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan janji Tuhan, a good success. Akan mengalami perjalananmu berhasil. Dan engkau akan mengalami sukses yang sejati. Sukses sejati bukan harta benda. Sukses sejati adalah menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Have a good success warga kerajaan. God bless you. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sungguh bersuka cita pagi hari ini kita boleh berjumpa walaupun lewat ibadah online. Saya percaya bahwa di mana-mana Tuhan ada. Sebab Dia Allah yang berkuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang besar, yang layak kita puji dan kita sembah. Pagi hari ini mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, adik-adik sekalian semuanya, keluarga demi keluarga yang menonton.
ibadah online ini. Bukan menonton sebenarnya Bapak Ibu Saudara, tetapi menikmati ibadah ini. Berapa banyak kita yang percaya bahwa kita mau menikmati Tuhan lewat ibadah ini. Mari lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara walaupun di rumah. Haleluya. Mari kita siapkan hati Bapak Ibu Saudara, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak
Apa yang Allah janjikan kepada kita pasti akan ditepati. Allah sudah memberikan janji dan sumpahnya. Kedua hal itu tidak mungkin diubahnya, karena Allah tidak mungkin berdusta. Oleh karena itu kita yang bergantung penuh kepada kebaikan hati Allah untuk menyelamatkan kita merasa dikuatkan dengan harapan seperti ini. Allah pasti akan menepati semua janjinya kepada kita. Biarlah harapan kita itu berfungsi seperti sebuah jangkar yang kuat dan aman bagi diri kita, supaya kita dikuatkan dan tidak terbawa oleh arus apapun. Karena pengharapan kita sebenarnya adalah Yesus sendiri yang sudah membuka jalan bagi kita di dalam ruang Maha Kudus, di rumah Allah, di surga. Jadi sekarang kita bisa langsung mendekat kepadanya di sana dalam doa. Karena Yesus sudah bertugas sebagai imam agung bagi kita untuk selama-lamanya sesuai dengan pola Imam Melkisedek. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Walaupun dalam kondisi apapun, kita mengucap syukur. Marilah kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Ibadah ini hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji dan bersorak-sorai. Haleluya! Amin. Yes, Lord. Kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan.
Shalom, kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, kita berjumpa lagi lewat ibadah online ini. Dan dalam bulan ini kita akan membahas tentang collaboration. Bahwa dalam collaboration itu ada consolidation, ada sinergi, dan teamwork. Nah, terlepas daripada semua itu bahwa manusia selain disebut makhluk individu juga disebut makhluk sosial. Yang berarti bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian. Selalu membutuhkan orang lain. Begitu juga jika kita ada dalam suatu organisasi atau lembaga atau dalam hal apapun. Kita juga membutuhkan orang lain agar supaya kita bisa mencapai tujuan bersama-sama. Nah, kata penting di sini adalah kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Dalam bahasa Inggris disebut begini. Collaboration is the process of two or more people or organizations working together to complete a task or achieve a goal. Jadi kolaborasi adalah proses dari dua atau bahkan lebih orang dalam satu organisasi untuk bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah tugas atau bisa menjangkau atau memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. So if you want to achieve a goal, you might ask people or choose people, then share your vision or goal and make strategies, work together and then achieve the goal. That's it. Ya. Jadi kolaborasi adalah suatu proses. Ya, proses untuk apa? Yang di dalamnya ada konsolidasi, yang di dalamnya ada sinergi, yang di dalamnya ada teamwork. Nah, kalau kita mengacu kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa benar sejak awal Tuhan menyatakan hal ini. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, bagaimana kolaborasi itu terjadi antara pribadi Allah sendiri, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, kolaborasi ini terjadi sedemikian rupa sehingga seluruh alam semesta termasuk bumi ini tercipta dengan begitu luar biasa. Nah, begitu juga ketika Tuhan menciptakan manusia. Tuhan mengadakan apa? Tuhan berkolaborasi kemudian. Apa yang terjadi? Kejadian 1 ayat 26 menjelaskan kepada kita. Berfirmanlah Allah dalam Kejadian 1 ayat 26. Nah, Kejadian 1 ayat 26 berkata begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Nah, kata atau pernyataan, baiklah kita, merupakan suatu pernyataan tentang kolaborasi. Allah ada dalam sidang ilahi, sedang berbicara kepada dirinya sendiri, dan juga sedang berbicara kepada seisi surga. Tentang suatu tujuan, untuk apa? Untuk menciptakan manusia yang tujuannya adalah menjadikan manusia itu sebagai apa? Perwakilan Allah di muka bumi ini. Perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi Allah tidak bekerja sendirian. Allah berkolaborasi. Begitu juga ketika manusia pertama diciptakan. Adam berada dalam kesendirian. Hanya ditemani oleh binatang-binatang. Lalu kemudian Allah menyatakan demikian dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Ketika itu Adam ada ditemani para binatang-binatang, banyak binatang di situ. Adam disuruh memberikan nama, tapi firman Tuhan katakan begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi dalam statement ini Allah menyatakan bahwa manusia itu tidak baik sendirian. Jadi bagi yang belum menikah, ayo segera menikah.
Ya, nah, jadi tidak baik untuk sendiri. Jika sendiri saja, bagaimana manusia bisa menyatakan dan mendirikan kerajaan Allah di muka bumi ini? Karena itu, Hawa diciptakan untuk mendampingi Adam, sehingga terjadi kolaborasi untuk memenuhi maksud abadi Allah. Apa maksud abadi Allah? Yaitu beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, dan berkuasa. Dan berkuasa. Nah, kata kuasa ini itu bicara tentang kerajaan di mana manusia dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadi apa? Perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Inilah kolaborasi yang dirancang Allah sejak dari awalnya, yaitu Allah berkolaborasi dengan manusia dan manusia dengan sesamanya. Jadi Allah berkolaborasi dengan manusia untuk mewujudkan tujuannya di muka bumi ini, tetapi manusia juga harus berkolaborasi dengan sesamanya agar supaya tujuan Allah dinyatakan di muka bumi ini. Nah, ketika kita mempelajari tentang kolaborasi ini, kita juga menemukan dalam pribadi Yesus. Yesus juga mengajarkan tentang kolaborasi. Yesus menyatakan bahwa Ia berkolaborasi dengan Bapa di sorga. Yesus tidak bekerja sendirian untuk memenuhi tujuannya datang ke dalam dunia ini. Nah, selain Dia berkolaborasi dengan Bapa di sorga, Yesus juga mewujudkannya dengan apa? Mencari para murid. Dia jalan, dia keliling, dia cari para murid, dia mendapatkan mereka, dan kemudian Yesus mengajar kepada mereka tentang tujuan-tujuan ilahi dan mereka berkolaborasi dengan Yesus. Bahkan ketika Yesus mengutus para murid, tidak diutus satu-satu, saudara. Mereka diutus berdua-berdua. Karena satu tidak akan bisa mengerjakan sendiri. Firman Tuhan katakan satu hanya bisa mengalahkan 1000. 2 bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Suatu hal yang luar biasa. Nah, jadi Yesus mengutus para murid-murid berdua-berdua agar supaya mereka bisa berkolaborasi. Mereka bisa bersinergi dan mereka bisa menjadi teamwork. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka pulang, mereka menceritakan tentang kisah pelayanan mereka. Yesus bersuka cita dan dia berkata, aku melihat iblis turun. Iblis jatuh dan kemudian mereka bersuka cita bersama-sama. Nah, ketika itu Yesus datang ke dalam dunia, dia berkolaborasi. Yesus datang ke dalam dunia juga untuk membagi hidup dengan para murid, sehingga para murid dapat mengerjakannya juga. Saudara, setiap kita membutuhkan orang lain. Tujuannya apa? Untuk saling memperlengkapi. Ingat, kita tidak bisa sendiri. Adam tidak bisa sendiri untuk mewujudkan maksud abadi Allah. Makanya Tuhan menjadikan Hawa. Bagaimana Adam bisa beranak cucu bertambah banyak? Ya, harus ada pasangan yang tidak sejenis. Ada pria, ada wanita. Nah, begitu juga dengan kita. Bahwa Tuhan itu memberikan potensi kemampuan kepada setiap pribadi yang berbeda dengan pribadi-pribadi yang lain. Ketika kita mengeluarkan potensi kita dan orang lain mengeluarkan potensi kita dan kemudian semuanya itu disatukan, disinergikan, maka akan menghasilkan suatu teamwork yang luar biasa. Dan saya percaya ketika seluruh jemaat mengalami hal ini, seluruh kakak mengalami hal ini, maka akan jadi suatu terobosan yang luar biasa. Kolaborasi. Di dalamnya ada konsolidasi. Di dalamnya ada sinergi. Di dalamnya ada teamwork. Nah, saudara, setiap kita membutuhkan orang lain untuk saling melengkapi. Paulus mengajarkan kepada kita
bahwa umat Tuhan itu adalah gambaran dari tubuh Kristus. Mari kita baca bersama dalam Roma 12. Roma 12 ayat 4 sampai yang ke-8. Roma 12 ayat 4 sampai yang ke-8. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat yang ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi kita umat Tuhan ini merupakan tubuh Kristus yang mempunyai tugas, posisi yang berbeda-beda. Tidak semua adalah tangan, tidak semua adalah mata, tidak semua adalah telinga. Bayangkan kalau saudara satu tubuh ini semuanya mata. Bukankah aneh terlihat? Atau semuanya tangan? Bukankah juga aneh terlihat? Karena itu masing-masing punya potensi. Masing-masing diberikan tugas yang berbeda-beda. Bahkan jari kita pun 5 jari kita pun berbeda-beda fungsinya. Setiap jari mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tapi ketika terjadi kolaborasi, sinergi, maka kita bisa mengangkat sesuatu bersama-sama. Kita akan menghasilkan sesuatu bersama-sama. Nah, apa yang terjadi ketika tubuh dengan tubuh? Tubuh ini selalu terkoordinasi dengan kepala. Di mana di kepala ini ada otak yang mengatur segala sesuatu. Tidak pernah tubuh, misalnya salah satu anggota dari tubuh kita, tangan bekerja sendiri tanpa berkoordinasi dengan otak. Siapa yang menjadi kepala kita? Yesus Kristus. Dialah pimpinan itu. Makanya dalam kolaborasi harus ada yang mimpin di situ. Dan pimpinan agung kita, raja kita, Yesus Kristus. Karena itu tubuh harus mengerti kehendak Yesus. Kehendak Bapa. Lalu kemudian instruksi itu datang dari Yesus. Kehendaknya dinyatakan dan kemudian tubuhnya melakukannya. Tidak bisa kepala dan tubuh berpisah. Semuanya harus berjalan bersama-sama. Ini juga merupakan gambaran dari gereja Tuhan. Apa yang menghalangi umat Tuhan untuk bersatu, berkolaborasi? Ada banyak hal. Ada egois di situ. Ada merasa diri lebih penting dan utama. Merasa lebih hebat dari yang lain. Ya, mungkin terjadi perbedaan doktrin dan dogma. Dan kemudian kita mempertentangkannya dan mengatakan bahwa doktrin saya atau dogma saya lebih benar daripada yang lain. Atau juga ada kepentingan diri sendiri. Dan banyak hal. Saudara, bayangkan saja. Jika kita harus memimpin 100 orang, berarti ada 100 pemikiran. Kalau 100 pemikiran ini tidak ditundukkan bersama-sama, semuanya egois, semuanya mau menang sendiri, apakah bisa terjadi kolaborasi? Apakah bisa terjadi satu kesatuan untuk bisa mencapai tujuan Allah? Kita ini satu tubuh. Gereja yang satu dengan gereja yang lain. Hendaklah saling membantu, saling menolong. Gereja yang kuat, tolonglah gereja yang lemah.
Yang lemah harus bangkit memberikan support. Orang yang berpengetahuan teologi, tolonglah mereka yang lemah. Jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kita ini adalah umat Tuhan. Kita ini satu tubuh. Tidak ada teologi kita yang sempurna. Yang sempurna itu hanya milik Yesus Kristus Tuhan. Kita masing-masing dipercayakan oleh Tuhan. Dan ketika kita saling berkolaborasi, maka saya percaya akan ada kegerakan yang luar biasa. Ketika gereja dengan gereja mulai bersatu, tubuh Kristus mulai bersatu, organisasi-organisasi Kristen, yayasan-yayasan Kristen mulai bersatu, kita melihat bahwa kuasa Tuhan itu bekerja. Apalagi di hari-hari ini, hari-hari yang sukar ini. Saudara, di tengah pandemi ini, saya melihat ada gereja yang kemudian membangkitkan umat Tuhan untuk bersama-sama berbelas kasihan terhadap sesama. Bayangkan kalau satu gereja dan gereja yang lain kemudian berkolaborasi untuk menyatakan kasih Kristus kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada bangsa ini. Saya percaya nama Tuhan akan dipermuliakan. Itulah pentingnya kita berkolaborasi. Paulus sudah mengajarkan kepada kita lewat jemaat di Filipi. Filipi 2 ayat 1 berkata demikian. Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama. Mari kita lihat bersama-sama. Filipi 2 ayat pertama sampai yang ke-5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bagaimana kita bisa berkolaborasi? Kita harus ada bersama-sama di dalam Kristus. Setelah kita ada dalam Kristus, kita harus sehati. Kita harus sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Apa tujuan kita? Yesus Kristus dimuliakan. Dan kita ini hanya hamba-hambanya. Dengan tidak mencari apa? Kepentingan sendiri ayat yang ketiga. Atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, inilah yang dikerjakan oleh Yesus. Inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Tadi kita menikmati ibadah pujian yang luar biasa. Kita menyembah Tuhan bersama-sama. Bahkan saudara lihat ada pemain musik di sini. Ada pemain keyboard, pemain drum, pemain bass. Kalau mereka tidak sehati, mereka tidak jaga kesatuan. Mereka masing-masing dengan keinginannya memainkan dengan berbeda-beda irama dan lain-lain. Apakah bisa terjadi harmonisasi? Tentu tidak. Tentu tidak. Begitu juga dalam pelayanan dan lain-lain. Kita butuh untuk saling berkolaborasi satu dengan yang lain. Nah, jadi inilah yang Tuhan kerjakan. Inilah yang Yesus kerjakan. Bahwa kita harus kerjakan juga bersama-sama. Bahwa kita harus saling berkolaborasi di dalamnya. Di dalamnya ada konsolidasi, sinergi, dan teamwork. Bahwa kita ini tidak bisa bekerja sendirian. Bahwa bukan aku, tetapi kita. Itulah yang terpenting. So, marilah kita berkolaborasi. Yang pertama dengan Roh Kudus. Sebab ketika Yesus naik ke surga, Ia mengutus Roh Kudus ke dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk mendampingi
umatnya. Agar supaya umatnya mendapatkan tuntunan, mengetahui kehendak Allah. Siapakah yang bisa mengetahui pikiran Tuhan? Manusia? Tidak. Tapi oleh karena Roh Kudus, kita bisa mengerti apa yang Tuhan sedang pikirkan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itulah yang harus kita kerjakan bersama-sama. Nah, lewat Roh Kudus kita mengerti apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Karena itu kita harus berkolaborasi, saling bersinergi satu dengan yang lain. Ingat, kita bukan Superman. Superman is dead. Kita ini Avengers. You know Avengers? Avengers para pahlawan bekerja bersama-sama. Bahwa kita ini pahlawan-pahlawan Tuhan. Kita ini Avengers ilahi. So, mari jemaat Tuhan. Setiap kakak, setiap jemaat di kakak, mari kita bekerja bersama-sama. Kita berkolaborasi. Demi apa? Mewujudkan kerajaan Allah dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Kita dipercayakan maksud abadi Allah. Yesus mempercayakan amanat agung bagi kita. Kita tidak bisa kerja sendiri. Mari kita berkolaborasi. Seperti Yesus berkolaborasi dengan Bapa, dengan Roh Kudus, dan juga dengan para murid. Demikian juga mari kita berkolaborasi dengan Roh Kudus. Kita bersinergi dengan sesama dan kita akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa, teamwork yang luar biasa. Bayangkan 12 murid, satu menyangkal Yesus, sisa 11. Tapi mereka bisa menggoncangkan dunia. Saudara akan dipakai oleh Tuhan. Setiap kita akan dipakai oleh Tuhan. Mari nyatakan kuasa Tuhan. Bersama-sama. Gereja demi gereja. Yayasan demi yayasan. Kita satu tubuh. Jemaat kita satu tubuh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bahwa hari ini kita diajar untuk saling merendahkan diri. Membuka hati. Untuk bersatu, bersinergi. Untuk berkolaborasi. Menjadi teamwork yang kuat. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu bisa berjalan bersama-sama. Kita bersama-sama melakukan kehendak Tuhan. Karena itulah yang utama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Diberkati setiap umat Tuhan yang sedang dilanda kesusahan. Yang sedang dilanda sakit penyakit. Masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dari tempat ini. Kami berdoa secara online dimanapun jemaat Tuhan membuka channel YouTube ini dan beribadah bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa Tuhan menjamah. Dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus pemulihan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kebangkitan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kehidupan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus mujizat terjadi. Karena kami percaya Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara, diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Hence tadi. Saya percaya bahwa firman ini yang menguatkan setiap kita dalam masa-masa sulit. Percaya bahwa biarlah Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan roti dan anggur. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang di rumah siapkan yang mungkin sudah dapat dari gereja. Atau yang persiapkan di rumah sendiri mungkin tidak ada, pakai sirup dan roti yang sudah Bapak Ibu persiapkan. Dan percaya bahwa dengan iman percaya saudara bahwa saudara melakukan perjamuan kudus
di mana Tuhan sudah mati buat kita dan Tuhan bangkit dan dia hidup dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan roti dan anggur. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ini yang menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu yang menuntun setiap kehidupan kami. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami mau lakukan perjamuan kudus, dan kami percaya apa yang ada pada kami, Tuhan persiapkan. Biarlah kami mau mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati perjamuan kudus kami ini Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat roti yang ada di tangan kanan saudara. Dan dengan iman percaya saudara bahwa saudara menempatkan Tuhan yang terutama dalam hidup saudara. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus mau diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, roti yang ada di tangan kanan saudara adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Amen. Makanlah dalam nama Yesus. Mari angkat anggur yang ada di tangan kanan saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, anggur yang ada di tangan kanan saudara adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Amen. Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan saya percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupan saudara. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai.
hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Keluargamu diberkati oleh Tuhan. Pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Usahamu diberkati oleh Tuhan. Keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan jadikan berhasil. Biarlah berkat Tuhan ini akan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.